Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Siti Fatimah. Anak-anak, malas adalah kemenangan saat ini dan kekalahan di masa nanti. Optimisme adalah kepercayaan yang mengarah pada pencapaian. Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa harapan dan keyakinan. Bukan banyaknya panah yang menentukan kemenangan, tapi tajamnya panah dan tujuannya yang menentukan. Sukses sering datang pada mereka yang berani bertindak dan jarang menghampiri pada mereka yang dikalahkan ketakutan. Tetap bertahan dan setia pada tujuan saat menghadapi hambatan. Itu adalah kunci dari kesuksesan. Kegiatan ekonomi pada sebuah negara digerakkan oleh berbagai pihak. Pihak-pihak inilah yang disebut dengan pelaku ekonomi. Berkat peran mereka, perekonomian dalam sebuah negara dapat berputar. Di dalam kegiatan ekonomi terdapat pembagian berbagai peran, mulai dari lingkup kecil hingga luas. Semua pihak memiliki peran yang vital dalam menopang ekonomi sebuah negara. Dan yang paling penting, semua peran saling mempengaruhi saat menjalankan kegiatan perekonomian dalam sebuah negara. Kesempatan ini, Ibu mau menjelaskan tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Tujuan dari pembelajaran ini, melalui tanya jawab mengenai kegiatan ekonomi, maka Anda mampu menjabarkan kegiatan ekonomi dengan runtut. Melalui penugasan, Anda mampu menghitung tingkat kepuasan konsumen dengan tepat. Melalui diskusi, Anda mampu menjelaskan peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi dengan benar. Melalui pengamatan diagram, Anda mampu membedakan jenis-jenis circular flow diagram dengan tepat, yaitu diagram kegiatan ekonomi dan pelaku ekonomi. Anak-anak, pengelompokan kegiatan ekonomi terdiri dari apa saja? Yaitu bahwa kegiatan ekonomi terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa yang dimaksud dengan produksi? Produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai manfaat dari barang atau jasa. Di mana apa dan macam-macamnya apa dari faktor produksi? Ada 4, anak-anak. Yang pertama, yaitu faktor produksi alam atau dikatakan SDA, yaitu semua kekayaan sumber daya alam yang ada di bumi untuk digunakan dalam faktor produksi. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja atau SDM, yaitu faktor produksi yang secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Yang ketiga, faktor produksi modal, yaitu faktor penunjang yang mempercepat dan menambah kemampuan dalam memproduksi, biasanya berupa aset ataupun harta. Yang keempat, faktor produksi keahlian usaha, yaitu keterampilan individu untuk mengelola faktor produksi dalam menghasilkan barang ataupun jasa. Teori perilaku produsen itu ada teori produksi jangka pendek dan produksi jangka panjang. Produksi jangka pendek bahwa produsen atau perusahaan memiliki input tetap, menentukan jumlah input variabel yang digunakan dalam proses produksi. Kalau produksi jangka panjang merupakan jangka waktu ketika semua input atau faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi bersifat variabel.
konsep biaya produksi. Ini akan kami utarakan, yaitu tentang rumus-rumusnya. Untuk contoh penghitungannya akan kita lanjutkan nanti pada video pembelajaran berikutnya. Yang pertama, biaya total atau total cost, yaitu TC sama dengan VC ya, ditambah FC ditambah dengan VC. Yang kedua, kalau biaya tetap rata-rata atau average fixed cost atau disingkat dengan AVC ya, sama dengan fixed cost dibagi dengan kuantitas ya. Yang ketiga, rumusnya biaya variabel rata-rata atau average variable cost atau AVC, yaitu bisa dicari dengan fixed cost dibagi dengan quantity. Rumus berikutnya, ada biaya total rata-rata atau average cost ya, AC sama dengan AFC ditambahkan dengan AVC atau AC sama dengan TC dibagi dengan Q. Rumus biaya marginal atau marginal cost disingkat dengan MC, yaitu bisa dicari delta TC dibagi dengan delta Q. Berikutnya, konsep penerimaan dan laba maksimal, bahwa penerimaan total atau total revenue disingkat dengan TR bisa dicari TR sama dengan Q dikalikan dengan P. Penerimaan rata-rata atau average revenue atau disingkat dengan AR bisa dihitung dengan cara TR dibagi dengan Q, di mana TR itu adalah P dikalikan Q. Maka ya, TR dibagi Q atau bisa dicari P kali Q dibagi Q sama dengan P. Next, mata rantai produksi, bahwa mata rantai produksi ini bisa produsen langsung bisa ke konsumen, produsen ke pengecer ke konsumen. Ya, produsen ke pedagang besar, ke pengecer dan langsung ke konsumen. Bisa jadi produsen ke agen, terus dilanjutkan ke pengecer, baru ke konsumen. Bisa jadi juga alternatifnya produsen ke agen, bisa ke pedagang besar, baru ke pengecer, terakhir yaitu siapa anak-anak? Yaitu adalah ke konsumen. Kita lanjut, apa distribusi? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau menjual barang atau jasa kepada pemakai akhir. Siapa? Yaitu adalah konsumen. Faktor apa saja yang mempengaruhi distribusi? Yaitu adalah faktor pasar, faktor barang, faktor perusahaan, faktor kebiasaan dalam pembelian. Kita lanjutkan, yaitu bahwa apa tujuan dari konsumsi? Ya, konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup supaya apa? Mencapai kepuasan yang optimum. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Apa saja anak-anak? Faktornya adalah harga barang dan jasa, kebiasaan konsumen, ada pendapatan, adat istiadat, harga barang atau harga barang substitusi atau harga barang pengganti. Kita lanjut, teori perilaku konsumen. Ada teori kardinal dan teori ordinal. Yaitu teori kardinal ada dua macam, yaitu hukum Gaussian 1 dan hukum Gaussian 2. Kalau teori ordinal itu adalah tingkat kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang tidak dapat diukur dengan satu satuan, tetapi dibandingkan. Apa itu pengertian dari hukum Gaussian 1? Ya,
Hukum Gosen 1 berbunyi, apabila suatu barang dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu lalu ditambah, maka kepuasan total yang diperoleh juga bertambah. Akan tetapi kepuasan marginal akan makin berkurang. Kalau hukum Gosen 2 bunyinya bagaimana anak-anak? Bahwa konsumen akan membagi-bagi pengeluaran uangnya untuk membeli berbagai macam barang, sehingga kebutuhan-kebutuhannya nanti akan terpenuhi secara seimbang. Itu pengertian dari hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Selanjutnya, pelaku ekonomi dalam perekonomian Indonesia. Siapa saja anak-anak? Yaitu ada 4. Ada RTK, rumah tangga konsumen, ada RTP atau rumah tangga produsen, ada pemerintah, dan ada masyarakat luar negeri. Peran pelaku ekonomi rumah tangga konsumsi yaitu menyediakan faktor-faktor produksi, ya. Dia juga mengkonsumsi barang dan jasa, juga membayar pajak kepada pemerintah. Ayo diingat, ya, rumah tangga konsumen atau rumah tangga konsumsi. Selanjutnya yaitu adalah rumah tangga negara. Sebagai pengatur perekonomian, sebagai produsen, juga konsumen, juga sebagai pendorong kestabilan iklim investasi nasional, juga masyarakat luar negeri, sebagai eksportir dan importir barang dan jasa, sebagai eksportir dan importir faktor-faktor produksi, sebagai pendukung perekonomian negara. Tadi slide-nya kurang satu. Yang belum apa anak-anak? Rumah tangga produksi. Rumah tangga produksi dia sebagai apa anak-anak? Yaitu dia mengelola barang maupun jasa. Karena menerima faktor-faktor produksi dikelola untuk menghasilkan barang dan jasa. Kita lanjut anak-anak. Model diagram interaksi antar pelaku ekonomi atau circular flow diagram. Ada berapa anak-anak? Ada diagram 2 sektor, ada diagram 3 sektor, dan ada diagram 4 sektor. Bagaimana untuk memahami ini? Kita lihat dengan skemanya. Bagan kegiatan ekonomi 2 sektor. 2 sektor ini terdiri dari apa? Terdiri dari rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Rumah tangga konsumen dia menyerahkan faktor-faktor produksi ke pasar input anak-anak. Apa yang dikatakan pasar input? Adalah pasar, ya, pasar di mana tidak kelihatan secara nyata, tetapi di situ ada yang namanya perputaran, ada yang namanya faktor produksi, yaitu terdiri dari apa saja? Terdiri dari SDA, ada SDM, ada modal, dan ada keterampilan atau wirausahaan. Ya, dari faktor-faktor produksi yang ada dari pasar input itu diserahkan kepada rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen atau RTP yang mengelola, membuat barang dan jasa. Ya, kalau barang dan jasa sudah jadi, maka diserahkan kepada pasar output, pasar komoditi, di mana pasar ini terdiri dari adanya pasar barang dan jasa. Nah, adanya pertukaran ini anak-anak, ada yang namanya uang. Di situ ada pertukaran uang. Rumah tangga produsen menjual barangnya, maka dia akan dapat uang. Rumah tangga konsumen tadi dia memiliki faktor-faktor produksi yang dijual kepada pasar input, maka dia juga mendapatkan uang. Dari bagan ini,
ini menyatakan bahwa ada dua sektor, yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Kita lanjutkan. Bagan kegiatan ekonomi tiga sektor. Tiga sektor ini terdiri dari apa anak-anak? Rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan diantaranya ada pemerintah. Saya lanjutkan, kalau tadi rumah tangga konsumen, dia memiliki faktor-faktor produksi yang diserahkan kepada pasar input. Pasar input nanti akan diserahkan kepada rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen di situ dikelola berupa barang maupun jasa, akan diserahkan atau akan dipasarkan di pasar output. Maka di situ ada perputaran uang. Nah, rumah tangga konsumen maupun rumah tangga produsen masing-masing mendapatkan uang. Uang itu untuk apa anak-anak? Uang itu kalau dari rumah tangga produsen itu menyerahkan kepada pemerintah. Ya, itu berarti berupa pajak. Rumah tangga konsumen menyerahkan kepada pemerintah, itu pun juga berupa namanya pajak konsumen. Nah, pemerintah imbal baliknya kepada rumah tangga produsen berupa apa anak-anak? Berupa fasilitas publik dan subsidi. Demikian juga pemerintah kepada rumah tangga konsumen berupa apa anak-anak? Juga sama, fasilitas publik dan subsidi, bahkan juga perlindungan konsumen. Di situ ada perputaran. Bahkan dari pemerintah itu juga butuh belanja barang maupun jasa. Kemana? Ke pasar output. Ya, pemerintah juga butuh faktor-faktor produksi. Kemana? Yaitu kepada pasar input. Itu pun juga terjadi perputaran uang. Ya, jangan bingung ya. Kita pahami satu persatu. Nanti kita amati gambarnya, bagaimana ini panahnya bolak-balik, tetapi kita nggak usah bingung. Berikutnya, bagan kegiatan ekonomi 4 sektor. Berarti di sini muncul satu lagi tambahannya, yaitu siapa? Masyarakat luar negeri. Kalau yang 3 sudah saya jelaskan, otomatis hubungannya dengan masyarakat luar negeri, yaitu kegiatan ekspor dan impor. Otomatis kalau nanti ada kegiatan ekspor dan impor, maka kita akan mendapatkan apa? Devisa. Dari masing-masing pelaku ekonomi juga ada perputaran uang. Demikian anak-anak, materi peran pelaku kegiatan ekonomi yang Ibu sampaikan. Semoga dari kegiatan ini Anda bisa memahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen untuk mendapatkan notifikasi video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.